Pemirsa, satu balita tewas dan 2 orang mengalami luka parah setelah mobil yang ditumpangi istri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, terlibat kecelakaan di Jalan Bypass Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Barat. 3 orang menjadi korban dalam insiden ini, 1 balita diantaranya meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Bypass menuju Bandara Internasional Lombok, tepatnya di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Kendaraan jenis SUV dengan nomor polisi B720SRI milik Sri Yulianti, istri Gubernur NTB, menyeruduk pemotor Jupriyadi yang tengah membonceng istrinya Asmin dan seorang balita berumur 2 tahun. Mobil yang dikemudikan sopir dari istri Gubernur NTB tersebut, Zainal Abidin, membuat korban yang tengah berkendara ini terpental hingga 10 meter dan terjerembab ke dalam solokan sempit di sisi jalan bypass Bandara Lombok. Istri dari Gubernur NTB pun menyatakan terkejut saat peristiwa terjadi dan menjelaskan kronologi peristiwa pada polisi yang tengah bertugas. Kok dia nggak ngebut, kok dia bisa begitu? Nah, dia bilang kamu ngantuk, nggak tahu tiba-tiba aja kayak saya hilang. Dia lost control. Nanti korbannya nanti dia ada kebetulan dari guru pondok pesantren yang mendampingi tadi. Korban ini kan. Dia gimana kamu tadi perasaanmu di situ yang tiba-tiba? Nggak tahu persis kayak gimana, cuma tiba-tiba dar. Saya langsung teriak. Untung masih dia bisa kembalikan lagi ke sini. Saya takutnya ini loncat lagi ke trotoar, kita ke Banting kan udah. Aduh. Ngepet gimana? Ya karena dia jalur kirinya kayaknya tadi Pak, dia pakai jalur kiri. Dia jalur kiri. Diduga sopir pribadi istri gubernur ini mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga kesulitan mengendalikan kendaraan saat kecelakaan terjadi. Diserek sama 5 meteran, 10 meteran sampai 10 meteran. Iya. Korbannya 3, 1 anak sama suami istri ya. Ada enggak kelihatan upaya mobil ini melakukan rem mendadak atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat kayaknya kecepatan tinggi mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil rem kecepatan tinggi. Tadi Bang ada ban motor yang sampai atap rumah. Kalau ban motornya itu yang aneh, bikin aneh ini sampai nyangkut ke atap rumah. Atap rumah ya? Atap rumah Bapak ya? Iya. Setelah itu ada evakuasi korban. Korbannya langsung dievakuasi sama warga sendiri. Iya. Sama bapak, ibu langsung dibawa ke puskesmas. 3 orang menjadi korban dalam insiden ini. 1 diantaranya meninggal dunia, yaitu balita Minara berumur 2 tahun. Para korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram. Barang bukti berupa 1 unit mobil dengan nomor polisi B720SRI dan 1 unit sepeda motor bernomor polisi DR3762UK diamankan Satlantas Polres Lombok Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Korban semua numpuk di selokan. Lalu pemirsa, bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa dari kecelakaan yang melibatkan kendaraan milik istri Gubernur Nusa Tenggara Barat? Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Ibtu Abdul Rahman, Kasat Lantas Polres Lombok Tengah. Pak Abdul, selamat siang. Iya, selamat siang. Pak Abdul, sebenarnya seperti apa peristiwa tabrakan ini terjadi? Kendaraan mobil maupun kendaraan motor ini sebenarnya ingin menuju ke arah mana dan seperti apa pada waktu itu? Ya, baik. Jadi untuk kejadian kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Kecamatan Jonggat yang mana masuk wilayah hukum Polres Lombok Tengah, dan ini terjadi sekira pukul 10 WITA yang mana itu masih pagi dan kondisi cuaca juga cerah. Kemudian untuk kronologis secara pasti kita masih mengumpulkan seluruh saksi dan juga seluruh yang terlibat. Jadi proses pemeriksaan sekarang sedang berjalan, baru bisa kita simpulkan bagaimana kronologis yang secara fakta terjadi pada saat kejadian. Demikian. Iya, sejauh ini bagaimana kemudian informasi terakhir dari saksi maupun dari istri gubernur, seperti apa Pak? Ya, baik. Memang ada
dugaan bahwa kendaraan roda 4 ini mengemudikan, mohon maaf, driver daripada roda 4 ini mengemudikan kendaraannya melebihi batas kecepatan. Dan juga fatalitas daripada kecelakaan ini terjadi juga ditambah dengan kurang tertibnya pengendara roda 2 yang mana tidak ada yang menggunakan helm. Jadi ada 2 hal yang mendukung fatalitas daripada kecelakaan yang terjadi ini. Oke, pada saat itu jalan yang masing-masing dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4, apakah memang satu arah Pak atau 2 arah sehingga kemudian Ya. terjadi tabrakan? Ya betul, jadi untuk kendaraan ini melalui jalur satu arah yang mana informasi sementara yang bisa kita dapatkan yaitu tabrak belakang. Jadi roda 2 ini ditabrak dari belakang oleh roda 4. Namun demikian kita belum bisa memastikan atau menyimpulkan kejadian secara fakta sebelum kita kumpulkan seluruh keterangan dari saksi dan juga nanti akan kita olah maupun gelar perkara. Baru kita akan bisa sampaikan fakta menurut penyidik. Baik, artinya informasi sejauh ini sementara kendaraan motor yang ditabrak dari belakang begitu ya Pak. Apakah motor ini tiba-tiba muncul karena menyalip atau seperti apa sejauh ini informasinya? Baik, untuk kronologi secara detail jadi masih memang kita dalami seluruhnya. Jadi kita tidak bisa sampaikan saat ini karena memang belum seluruh saksi kita mintai keterangan. Jadi yang pertama dari driver maupun dari penumpang roda 4 sudah kita mintai keterangan. Kemudian untuk korban dari roda 2 yang masih dirawat di rumah sakit juga belum bisa kita mintai keterangan karena memang belum dalam keadaan sehat. Dan juga untuk saksi-saksi di sekitar TKP, kami rencanakan untuk hari ini melakukan pemeriksaan karena memang kondisi tidak memungkinkan pada saat hari H untuk pada saat terjadi kecelakaan. Namun untuk seluruh identitas saksi sudah kita kantongi, jadi tinggal pelaksanaannya saja. Untuk supir dari istri gubernur Pak, apakah saat ini diamankan atau seperti apa? Ya betul, untuk driver roda 4 atas nama ZA untuk saat ini masih berada di Polres Lombok Tengah, khususnya di unit Gakum Satlantas Polres Lombok Tengah, yang mana masih menjalani proses pemeriksaan. Baik, tadi disebutkan juga Pak Kasat bahwa diduga supir dari istri gubernur ini kecepatannya cukup tinggi. Apakah ini kemudian yang membuat sehingga tidak bisa mengerem mendadak kemudian tabrakan terjadi atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya, ini hanya indikasi awal, jadi menurut keterangan saksi, namun demikian akan kita cocokkan dengan seluruh keterangan saksi yang lain yang akan kita mintai keterangan dan juga mungkin akan kita dalami melalui CCTV. Jadi apabila memang terbukti melebihi batas kecepatan dan juga tabrak belakang, ini sudah jelas akan sangat susah untuk menghindari kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Karena untuk pengereman, saya rasa jarak pengereman tidak akan bisa tercapai begitu ya. Jadi tidak safe. Ya. Kondisi jalan di Jalan Bypass Labulia, Kecamatan Jonggat ini sebenarnya kontur jalannya seperti apa Pak? Apakah memang cukup banyak histori kecelakaan lalu lintas terjadi atau seperti apa? Sejauh ini untuk bypass sebenarnya jalannya cenderung bagus, jadi kondisinya sangat baik. Histori kecelakaan sebenarnya tidak banyak, namun demikian apabila terjadi memang sering tingkat fatalitasnya agak tinggi karena untuk jalur bypass Bil ini sendiri karakternya memang seperti apa ya, tanpa halangan begitu. Jadi kecepatannya kendaraan cenderung lebih tinggi daripada pada saat kita berkendara di tengah kota seperti itu.